Oke, bertemu kembali dengan saya, Pak Samuel, di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Nah, sekarang sebelumnya selamat datang ya, karena sudah hadir di channel YouTube Belajar Klinik Jenius. Jangan lupa kalian tetap untuk subscribe kalau belum, di like dan di share, dan nyalakan lonceng notifikasi, katanya begitu, supaya apa? Ketika misalnya ada updatean terbaru, kalian mendapatkan notifikasi atau info, mendapatkan pemberitahuan tentang update pembahasan atau soal-soal atau hal yang penting yang kami sampaikan di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Masih bersama dengan saya, Pak Samuel, salah satu pengajar matematika di bimbingan belajar Klinik Jenius. Saya tetap akan membahas tentang aturan penjumlahan dan perkalian, contoh soal. Jadi melanjutkan video video sebelumnya, di sini saya akan membahas beberapa contoh soal supaya kalian lebih bisa memahaminya. Dengan harapan kalian tentu melatihnya lagi di rumah dengan variasi soal yang lebih beragam lagi. Oke, langsung saja dimulai. Tapi sebelum dimulai, mari kita ngopi sejenak. Kopi itu nikmat, Jenderal. Ya, kita mulai dari contoh yang pertama. Nah, tersedia angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Pertanyaannya adalah, tentukan banyak bilangan ratusan yang dapat dibentuk. Sekarang, mari kita perhatikan. Ya, yang diminta adalah bilangan ratusan. Kalau disebut bilangan ratusan, berarti itu adalah bilangan dengan 3 digit. Jadi ada ratusan, puluhan, dan satuan. Artinya saya letakkan saja kotak ya sebagai tempat angka-angkanya nanti. Terdiri dari 3 kotak. Ini kotak pertama bila angka ratusannya, kotak yang kedua angka puluhan, dan yang ketiga angka satuan. Nah, kita disediakan sebanyak 7 angka. Ya, disediakan 7 angka untuk mengisi kotak-kotak ini sehingga membentuk bilangan ratusan. Nah, jadi mari kita pahami bahwa bilangan ratusan di sini berarti kan 225 bisa. Artinya angka yang berulang bisa terjadi. Ya. Atau misalnya 222 juga bisa terjadi. Itu tetap angka ratusan. Atau misalnya 235 itu juga merupakan angka ratusan. Jadi di sini angkanya bisa berulang atau bisa sama ya. Kalau sudah ditempatkan di kotak pertama, bisa lagi ditempatkan di kotak kedua dan bisa juga ditempatkan lagi di kotak ketiga. Oke, mari kita mulai. Jadi ketika saya atau kita akan mengisi angka untuk untuk ratusan atau di kotak pertama ini, itu artinya ada 7 kemungkinan angka yang bisa diisikan atau ditempatkan di angka ratusan atau kotak pertama, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, ataupun 7. Ya, jadi ada 7 pilihan. Jadi bukan angka 7 yang di situ saya tulis, tapi ada 7 kemungkinan angka yang bisa ditempatkan di kotak pertama atau angka ratusan. Nah, ketika kita mau mengisi kembali di kotak kedua, itu juga nanti ada sebanyak 7 kemungkinan. Kenapa sama? Karena angka yang sudah ditempatkan di kotak pertama itu bisa lagi ditempatkan di kotak yang kedua. Seperti yang contoh tadi saya sebutkan, misalnya 225. Jadi angka 2-nya berulang. Ya, jadi ada 7 kemungkinan angka, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hal yang sama berarti juga di kotak ketiga ini ada sebanyak 7 kemungkinan angka. Ya, karena boleh berulang kembali. Jadi misalnya angkanya adalah 222. Jadi angka yang sama boleh berulang. Ya. Nah, sekarang berapa banyak bilangan ratusan yang dibentuk? Itu artinya sama dengan 7 kali 7 kali 7 bilangan. Atau sama dengan 343 bilangan yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kira-kira seperti itu untuk pertanyaan A. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. Masih dengan angka-angka yang tersedia, angka-angka yang sama yang tersedia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Permintaannya adalah banyak bilangan ratusan dengan angka yang berbeda yang dapat dibentuk. Jadi angka-angkanya harus berbeda. Artinya, tidak boleh lagi terjadi angka seperti misalnya 222, angka 2 nggak boleh berulang lagi. Atau misalnya 225, angka 2 nggak boleh berulang sebanyak 2 kali.
Jadi satu angka hanya boleh muncul satu kali saja. Itu yang dimaksud dari pertanyaan yang B. Banyak bilangan ratusan dengan angka yang berbeda yang dapat dibentuk. Oke, sekarang kita tempatkan kotaknya. Ya, jadi di sini ada 3 kotak. Ya, kotak pertama sebagai angka ratusan, kotak kedua sebagai angka puluhan, dan kotak yang ketiga sebagai angka satuan. Nah, sekarang kita mau mengisi di kotak yang pertama. Kira-kira ada berapa banyak kemungkinan angka yang bisa ditempatkan di kotak ratusan? Jadi ketika kita mau mengisi angka di kotak ratusan ini, itu sebanyak 7 kemungkinan angka yang bisa dimasukkan di situ. Jadi misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, ataupun 7. Jadi ada 7 pilihan yang bisa dimasukkan di kotak yang pertama atau angka ratusan. Namun ketika kita mau memasukkan di kotak yang kedua ini, angka yang sudah dimasukkan kemari tidak boleh lagi masuk di kotak kedua. Taruhlah, katakan bahwa angka 1 yang kita masukkan di sini, jadi angka 1 itu harus kita coret ketika ingin menentukan angka-angka di kotak kedua, karena tidak boleh berulang kembali. Sehingga sisa angka yang kita miliki sekarang hanya tinggal 6 kemungkinan angka, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi di sini ada 6 kemungkinan angka yang bisa ditempatkan di angka puluhan. Kemudian ketika kita mau masukkan lagi angka, ya memilih angka lagi di sini untuk kotak ketiga atau angka satuan, maka angka yang sudah kita tempatkan di angka kedua, di kotak kedua dan kotak pertama tadi, tidak boleh lagi masuk di kotak ketiga atau tidak boleh lagi kita letakkan di kotak ketiga atau angka satuan. Anggaplah bahwa di angka kedua ini atau di kotak kedua ini tadi, angka 2 yang masuk. Maka angka 2 ini harus kita coret dari pilihan yang bisa dimasukkan ke kotak yang ketiga. Sehingga tersisa tinggal 5 pilihan angka, yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada sebanyak 5 pilihan angka yang bisa dimasukkan di kotak ketiga. Sehingga berapa banyak bilangan yang bisa dibentuk dengan angka-angka yang berbeda, berarti 7 kali 6 kali 5 itu sama dengan 210. Nah, kira-kira seperti itu untuk pertanyaan yang B. Sekarang mari kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Semoga kalian paham. Tetap dengan angka yang tersedia yang sama. Jadi saya tetap menggunakan angka yang sama supaya supaya kalian bisa lebih memahami setiap kasus per kasus dari soal-soal yang pertanyaan yang diminta. Nah, dalam pertanyaan kali ini adalah, banyak bilangan ganjil ratusan dengan angka berbeda yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi kita bicara di sini adalah bilangan ganjil ratusan, contohnya misalnya 231. Tetap dengan angka yang berbeda, jadi tidak boleh ada pengulangan angka. Jadi misalnya 231 itu kan ganjil. Kemudian 157 itu kan bilangan ganjil. Kira-kira seperti itu yang diminta. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung banyak bilangan yang bisa dibentuk ya dengan syarat bilangannya ganjil ratusan ya dan angkanya berbeda. Kalau ratusan berarti 3 kotak, bilangan ganjil angka yang berbeda. Mari kita pahami bilangan ganjil itu apa sih? Kan gitu ya. Nah, Pak, bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan angka 2. Oh, ya, boleh, benar. Tetapi di sini bukan itu yang mau kita lihat sebagai definisi daripada bilangan ganjil ya. Bahwa bilangan ganjil itu adalah bilangan yang satuannya adalah bilangan ganjil. Oke, saya ulangi ya. Bahwa bilangan ganjil adalah bilangan dengan angka satuannya adalah bilangan ganjil. Itu yang menentukan sebuah bilangan itu bilangan ganjil. Seperti yang saya katakan tadi, 251. Angka 1 adalah bilangan ganjil. Maka 251 adalah bilangan ganjil. Ya. Jadi kalau bicara tentang bilangan ganjil, maka fokus utamanya adalah di kotak satuan. Ya, fokus pertama yang harus kita kerjakan adalah di kotak satuan atau kotak yang ketiga. Jadi sekali lagi itu artinya bahwa yang pertama yang harus kita isi adalah kotak yang ketiga.
karena itulah syarat karena di kotak ketiga inilah yang menentukan sebuah bilangan itu adalah bilangan ganjil. Oke, sekarang kita lihat. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bilangan ganjil apa saja? Tentu kalau bilangan ganjil itu adalah bisa 1, 3, 5, ataukah 7. Jadi ketika kita mau mengisikan angka di kotak satuan, di tempat satuan ini atau kotak ketiga, itu ada sebanyak 4 kemungkinan angka. Yaitu kalau nggak 1, 3, kalau nggak 3, 5, kalau nggak 5, 7. Oke, bisa dipahami ya? Nah sekarang kita mau mengisi ke kotak pertama dan kedua. Apakah di sini ada fokus utamanya? Artinya yang harus didahulukan. Mana yang harus didahulukan antara kotak 1 dan kotak 2? Tidak ada yang mesti didahulukan. Jadi mana yang duluan mau diisi boleh saja. Mau diisi kotak pertama dulu boleh. Atau kotak yang kedua dulu boleh. Karena kotak 1 dan kotak 2 itu tidak merupakan syarat dari bilangan ganjil. Ya. Oke, sekarang mari kita isi di kotak yang pertama saja. Nah, misalkan tadi bahwa di kotak ketiga ini tadi kita isi bilangan angka 7. Berarti angka 7 karena harus berbeda. Ya, karena harus berbeda. Berarti angka 7 itu harus kita buang dari pilihan. Jadi, angka 7 ini kita coret. Sehingga ketika mengisi di kotak pertama atau di angka satuan itu ada sebanyak 6 pilihan atau 6 kemungkinan angka yang bisa diisi di kotak pertama. Lalu berangkat lagi berikutnya ke kotak yang kedua. Bahwa di kotak kedua misalkan di kotak yang pertama tadi kita mengisinya angka 1 misalnya. Berarti angka 1 tidak boleh lagi diisi di kotak kedua karena tadi ada syarat angka yang berbeda. Sehingga ketika mengisi di kotak kedua itu tinggal ada 5 kemungkinan angka yang bisa diisi. Yaitu kalau nggak 2, 3, 4, 5, dan 6. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang ada berapa banyak bilangannya yang bisa dibentuk dengan syarat bilangan itu ganjil ratusan dengan angka-angka yang berbeda. Berarti sama dengan 6 kali 5 kali 4, maka itu sama dengan 120 bilangan. Kira-kira seperti itu untuk pertanyaan C. Semoga kalian bisa paham. Oke, kita lanjutkan berikutnya lagi. Ya, tetap dengan angka yang disediakan, angka yang sama. Tapi pertanyaannya sekarang, tara. Banyak bilangan genap ratusan dengan angka yang berbeda yang dapat dibentuk. Ada berapa banyak? Jadi kalau tadi dalam pertanyaan C adalah angka ganjil, bilangan ganjil, sekarang bilangan genap. Prinsip berpikirnya sama dengan bagian C tadi ketika bertanya tentang bilangan ganjil ratusan. Ya. Jadi yang menentukan sebuah bilangan itu adalah bilangan genap, ya, adalah angka satuannya. Misal, kalau dikatakan bahwa 754, maka itu bilangan genap. Karena apa? Karena angka satuannya yaitu bilangan genap, yaitu angka 4. Sekali lagi ya, misalnya 754. Itu merupakan bilangan genap. Kenapa? Karena angka satuannya adalah angka 4 yang merupakan bilangan genap. Jadi dengan kata lain, untuk memenuhi syarat yang diminta di dalam soal, maka kotak ketiga inilah yang merupakan fokus pertama ketika kita mau mengisi kemungkinan-kemungkinan angka di kotak 1, kotak 2, ataupun kotak ketiga. Jadi kotak ketiga ini yang harus kita dahulukan mengisinya. Ya. Dan dia di sini harus merupakan bilangan-bilangan genap atau angka-angka genap. Nah, angka genap dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah kalau nggak angka 2, angka 4, atau angka 6. Artinya, ketika mau mengisi di kotak ketiga, itu ada sebanyak 3 kemungkinan bilangan. 3 kemungkinan angka. Kalau nggak angka 2, angka 4, atau angka 6. Nah, karena katanya tadi di sini angkanya harus berbeda, misal bahwa yang kita masukkan di kotak ketiga ini adalah angka 6. Berarti angka 6 ini nggak boleh lagi masuk di kotak 1 ataupun kotak 2. Sehingga saat kita mau mengisi kemungkinan angka di kotak 1, maka angka 6 ini harus kita coret dari pilihan. Ya, sehingga
tinggal sebanyak berapa angka? Angka berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Berarti ada sebanyak 6 pilihan angka. Jadi ketika diisi di kotak ratusan ini atau kotak pertama itu ada 6 kemungkinan angka yang bisa diisi. Tetap karena angkanya harus berbeda. Misal di kotak pertama ini tadi kita isinya adalah angka 3. Berarti angka 3 dan angka 6 tidak boleh lagi diisikan di kotak yang kedua. Sehingga sisa angka yang bisa dimasukkan di kotak kedua tinggal sebanyak 5 pilihan. Berarti kotak kedua hanya tinggal 5 pilihan angka saja yang tersedia. Jadi dengan kata lain ada sebanyak berapa bilangan genap ratusan dengan angka yang berbeda yang dapat dibentuk adalah 6 kali 5 kali 3. 6 kali 5, 30 kali 3. Ada sebanyak 90 bilangan. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, jadi saya ulangi untuk yang bagian pertanyaan C dan D. Kalau yang dimintanya adalah bilangan ganjil atau bilangan genap, maka fokus utama yang harus diisi dahulu adalah angka satuan. Karena angka satuanlah yang menentukan sebuah bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut di kasus yang berbeda. Yang berikutnya, masih tersedia angka yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Pertanyaannya adalah banyak bilangan ratusan dengan angka berbeda lebih dari 300 yang dapat dibentuk. Nah, ini sekarang bicara lebih dari 300. Oke, kita coba untuk jawab, tapi saya mau minta izin ngopi dulu. Kopi itu enak jenderal. Ya, kita mulai. Di sini syaratnya adalah angka ratusan yang dengan angka berbeda lebih dari 300. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan lebih dari 300 hubungannya dengan mengisi kotak-kotak dari bilangan ratusan. Jadi kita buat dulu kotaknya ada 3 karena dia bilangan ratusan. Kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga. Nah, kalau bicara lebih dari atau nanti misalnya kurang dari, maka fokus utama kotak atau tempat atau angka yang harus kita dahulukan mengisi atau kita utamakan mengisinya adalah kotak ratusan. Ya, jadi yang menentukan lebih dari 300-an itu fokus utamanya adalah angka ratusan, bukan angka puluhan, bukan angka satuan. Jadi, kotak yang pertama kita isi sekarang adalah kotak yang pertama. Dia harus lebih dari 300. Jadi kalau lebih dari 300 itu berarti lebih dari 300 berarti kan mulai dari 301 dan seterusnya. Ya, berarti dia lebih dari 300 adalah 300 dan sebelumnya. Tetapi ingat ya, tetap dengan angka yang berbeda. Jadi siapa yang bisa angka berapa yang bisa diisi di kotak pertama? Tentu adalah angka 3, 4, 5, 6, ataupun 7. Karena itu yang menentukan lebih dari 300. Artinya bahwa di kotak pertama itu nanti ada 5 kemungkinan angka yang dapat dipilih. Ya. Nah, untuk kotak yang kedua dan kotak ketiga, karena di sini hanya dikatakan lebih dari 300, dan angka-angka yang tersedia itu semuanya lebih besar dari 0, ya, 0, maka untuk kotak kedua, tapi tetap dengan angka yang berbeda, itu tersedia sebanyak berapa angka? Sebanyak 6 angka. Jadi misalkan bahwa di kotak satuan ini tadi yang kita isi adalah angka 3, berarti angka 3 itu harus dibuang dari pilihan. Maka untuk mengisi di kotak kedua tersedia atau tersisa 6 pilihan angka saja. Ya. Hal yang sama ketika misalnya anggap bahwa di kotak kedua ini yang kita isi itu adalah angka 5, berarti angka 3 dan 5 tidak boleh lagi masuk di kotak ketiga. Sehingga banyak pilihan angka yang tersedia tinggal 1, 2, 3, 4, 5 pilihan saja. Berapa banyak angkanya? Bilangan ratusan angka yang berbeda dengan lebih dari 300
itu berarti sama dengan 5 kali 6 kali 5. 30 kali 5 berarti sama dengan 150 bilangan. Ratusan dengan angka berbeda lebih dari 300 yang bisa dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, itu bicara lebih dari. Bagaimana yang berikutnya? Yuk kita lihat. Yang berikutnya adalah bilangan ratusan dengan angka berbeda tetapi kurang dari 400 yang dapat dibentuk. Jadi kalau tadi lebih dari, sekarang kurang dari. Jadi kalau berbicara lebih dari dan kurang dari, maka fokus utama yang pertama yang harus kita isi adalah kotak yang pertama ini. Kenapa? Karena yang menentukan kurang dari 400 tentunya kotak pertama dulu yang harus kita dahulukan. Ya, nah kalau kurang dari 300 berarti itu hitung mundur dari 399. Tapi karena angkanya berbeda dan ya angka yang berbeda, jadi kira-kira 399 ya, yang kurang dari 400. Tapi di sini angka yang tersedia itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada angka 9 dan harus merupakan angka yang berbeda. Dengan kata lain, bahwa di kotak pertama ini, di angka ratusan ini, pilihan angkanya hanya tinggal 1, 2, ataupun 3. Ya, supaya angka itu kurang dari 400. Ya. Jadi ada sebanyak 3 pilihan angka yang bisa diisikan di kotak pertama atau angka ratusan. Sekarang, kita mau mengisi di angka kedua. Ya. Untuk angka kedua ataupun angka yang ketiga atau kotak ketiga itu bebas karena kurang dari 400. Artinya angka yang tersisa adalah angka-angka yang lebih daripada 0. Jadi misal tadi kita isi di kotak pertama adalah angka 2. Ya, misal angka 2, maka sisa pilihan angka yang tersedia ada sebanyak 6 angka. Ya, 6 pilihan. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Demikian halnya yang sama prinsipnya ketika mau mengisi di angka satuan atau kotak ketiga. Misalkan bahwa di kotak kedua ini tadi yang kita isikan adalah angka 5. Berarti 2 dan 5 tidak boleh diisi lagi di kotak ketiga karena angka-angkanya harus berbeda. Sehingga sisanya tinggal sebanyak 5 kemungkinan angka. Oke, ada berapa banyak bilangan ratusan dengan angka berbeda kurang dari 400? Itu berarti 3, ya. 3 kali 6 kemudian dikali dengan 5 itu sama dengan 90 bilangan. Kira-kira seperti itu untuk bicara aturan penjumlahan dan perkalian materinya ya. Tentang mengisi angka-angka atau membentuk bilangan-bilangan dari angka yang tersedia. Tentu ada banyak lagi ragam pertanyaan. Misalnya seperti ini. Bilangan ratusan genap kurang dari 400. Bilangan ratusan ganjil misalnya lebih dari 300. Atau misalnya bilangan ratusan dengan angka berbeda kurang dari 435. Atau misalnya bilangan ratusan dengan angka yang berbeda lebih dari 421. Itu kira-kira seperti apa? Tentu pembahasannya atau konsep berpikirnya akan lebih sulit lagi, lebih tinggi, tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi. Saya berharap kalian melatihnya di rumah ya, supaya kalian bisa lebih menguasai tentang membentuk angka, membentuk bilangan dari angka-angka yang tersedia ini. Terima kasih atas perhatiannya di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengerti. Kalau nggak ngerti, seruput kopi dulu. Kopi itu nikmat jenderal. Terima kasih. Tetap semangat. Tekunlah belajar dan teruslah berdoa. Merdeka Bung.